Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Syahwal Abrizal. NIM saya 252200545. Saya prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya diberikan tugas oleh Pak Kamal, dosen pengantar ekonomi Islam, diberikan tugas untuk menjelaskan materi pengantar ekonomi Islam yang telah dipelajari. Mari kita masuk. Pertama-tama kita bahas dulu nih dari mana asal katanya ekonomi. Jadi kata ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani, namanya oikonomia. Kata ini terbagi menjadi dua lagi. Pertama oikos yang artinya rumah tangga, terus nomos yang artinya aturan atau cara mengelola. Jadi kalau kita gabungkan ini, jadi artinya itu secara harfiah itu cara mengelola rumah tangga. Tapi kan sekarang sudah berkembang luas banget. Jadi bukan cuma ngatur uang keluarga saja, tapi ilmunya itu luas, yaitu bagaimana manusia mengatur kehidupan dan mengatur kebutuhan hidupnya sehari-hari, mengatur sumber daya alam yang ada sekarang ini. Nah, terus definisi menurut para ahli itu gimana? Nah, yang pertama itu ada namanya Sadono Sukirno. Itu bilang ekonomi itu ilmu yang belajar buat analisis untung sama rugi. Terus gimana caranya pakai sumber daya alam dan manusia supaya lebih baik dan gak boros. Itu menurut Sadono Sukirno. Lalu yang kedua ada namanya Mankiw. Ini menurut para ahli yang namanya Mankiw mengatakan ekonomi itu belajar tentang bagaimana masyarakat mengatur barang atau jasa yang jumlahnya terbatas atau langka. Jadi kuncinya itu satu. Kalau menurut Mankiw ini kelangkaan. Jadi barangnya dikit tapi keinginan orang banyak dan gak ada habisnya. Baru yang ketiga menurut Paul Samuelson. Nah, menurut beliau ekonomi itu belajar gimana kita dan masyarakat itu buat pilihan-pilihan, mau pakai uang atau enggak, terus gimana caranya bikin barang, terus bagi-bagi, terus dibagi-bagi buat kebutuhan sekarang atau disimpan buat masa depan. Itu menurut beliau. Baru ada yang keempat menurut Samuelson dan Nordhaus. Nah, ini yang intinya ini mengelola barang yang terbatas supaya pemakaiannya itu efisien. Efisien ini artinya itu keluar bayarnya itu dikit, keluar biayanya itu dikit, tapi hasilnya banyak dan maksimal. Lanjut bagian yang kedua, ya ini masalah pokok dan pembagian ilmu dalam ekonomi. Ini ada pertanyaan nih, kenapa sih harus ada ilmu ekonomi? Jadi jawabannya itu karena ada namanya ketidakseimbang. Di satu sisi, kebutuhan manusia itu kan bersifatnya tidak terbatas. Selalu saja ada yang mau dibeli, ada yang mau dipunya, dan gak ada habisnya. Itulah sifatnya manusia. Tapi di sisi lain, sumber daya atau alatnya itu jumlahnya terbatas. Karena itu kita sebagai manusia itu wajib banget buat milih. Kita harus tentu ini mana yang menjadi prioritas utama kita, mana yang bisa ditunda dulu. Nah, di sini ada bedanya nih pandangan antara ekonomi konvensional dengan ekonomi Islam.
Kalau ekonomi konvensional itu batasnya cuma uang. Jadi kalau ada uang ya bisa beli, kalau nggak ada uang nggak bisa beli. Tapi kalau ekonomi Islam itu batasnya bukan cuma uang, tapi juga moral dan agama. Contohnya nih, walaupun kamu orangnya kaya raya, duitnya banyak banget, tapi kalau barang itu haram, kayak alkohol, babi, atau bunga bank, ya tetap dilarang. Jadi batasnya itu adalah nilai-nilai agama tadi. Nah, itu kalau ekonomi Islam. Terus ilmu ekonomi itu dibagi jadi dua bagian besar lagi. Yang pertama itu yang nama ekonomi mikro. Nah, kalau dalam istilah mikro itu artinya kecil. Jadi bahasnya itu skala kecil, kayak individu orangnya atau satu perusahaan. Dia fokusnya itu bahas soal harga, permintaan, penawaran, baru gimana cara orang beli, baru gimana cara perusahaan jual dia. Jadi ada supply and demand. Baru ada yang kedua makro, ekonomi makro. Jadi kan makro itu artinya besar ya. Jadi bahasnya itu skala besar, skala negara atau nasional. Nah, ini fokusnya itu kayak inflasi atau harga barang naik. Nah, baru pengangguran, baru pertumbuhan ekonomi negara dalam nasional, baru sama kebijakan pemerintah. Nah, baru memasuki bagian yang ketiga, yakni pembagian pengetahuan dan struktur ekonomi Islam. Sekarang kita masuk ke pandangan Islam. Di Islam itu ilmu itu enggak dipisah antara agama sama ilmu, tapi disatu atau digabungkan. Itulah indahnya Islam. Islam itu tidak dipisahkan, ilmu agama sama ilmu tidak dipisahkan. Semua itu selaras antara ilmu agama dengan ilmu dunia. Kita masuki yang pertama, pembagian pengetahuan. Jadi ada dua jenis ilmu yang saling bantu. Yang pertama yakni ilmu syariah atau wahyu. Biasanya ini sumbernya dari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, hadis. Fungsinya buat apa? Buat jadi landasan moral. Ini yang mengatur mana yang halal dan mana yang haram, mana yang baik dan mana yang buruk. Yang mengatur harus sesuaikan dengan Al-Quran dan hadis. Lalu yang kedua ada ilmu akli atau ilmu akal. Jadi kan sumbernya itu dari pikiran, logika, dan penelitian. Jadi fungsinya itu buat teknik dan cara kerjanya, gimana cara hitungnya, gimana cara analisis data-datanya. Jadi hubungannya agama kasih aturan main dan tujuannya, terus logika itu kasih caranya. Nah, jadi dua-duanya itu gabung jadi ekonomi Islam yang utuh. Nah, jadi gitu teman-teman. Jadi ilmu agama dengan ilmu ya itu selaras antara ilmu syariah dengan ilmu akli. Baru yang kedua ada nama struktur ekonomi Islam. Nah, Islam ilmiah ini ibarat bangunan bertingkat-tingkat. Ini struktur ekonomi Islam ilmiah. Jadi ibarat seperti bangunan yang bertingkat-tingkat. Nah, jadi kita ibaratkan nih, lapisan paling bawahnya itu, ini dasarnya itulah sumber utamanya. Tadi yang kita jelaskan tadi itu Al-Quran dan hadis. Al-Quran, hadis, ijma', baru ada kesepakatan ulama.
baru ada sama kias atau logika. Ini menjadi pondasinya paling kuat, ini yang paling dasarnya. Kalau masalah struktur ekonomi Islam itu paling dasarnya ini harus sesuaikan dengan dasarnya ini, sumber utamanya ini. Nah, ada Al-Quran tadi, hadis, ijma', kesepakatan ulama tadi, sama kias atau logika. Baru yang kedua, lapisan yang keduanya itu seperti ibarat tiangnya lah. Tiang, dari tiangnya itu, nah dari situ keluar prinsipnya. Nah, prinsipnya itu bagaimana? Kayak harus ada adil, harus ada keseimbangan, dan ada dilarang yang namanya riba atau bunga, boror atau penipuan atau ketidakjelasan, sama maisir tiangnya. Lalu ada lapisan yang ketiganya itu seperti isinya, isi bangunannya. Nah, di sini baru kita bahas teori of ekonominya. Kayak soal nilai barangnya, produksi, pasar, tapi tetap dalam aturan Islam. Jadi harus sesuaikan nilai barang produksi, pasar itu harus tetap dalam aturan Islam, nggak boleh menyimpang dari aturan Islam. Kalau dia menyimpang dari aturan Islam, maka dia tidak dikatakan dengan ekonomi Islam. Lalu yang terakhir, ini lapisan paling atas, itu atapnya sebagai pelindung atapnya. Itu penerapannya itu di dunia nyata. Itu kayak bank syariah, baru ada namanya zakat, baru ada namanya cara berdagang sehari-hari, ada cara muamalah. Kalau dalam Islam itu namanya muamalah, itu berdagang, berhubungan dengan berhubungan sosial dengan manusia. Baru bagian yang keempat nih, ini namanya konsep dasar, motivasi, dan logika. Nah, ini bagian paling tinggi, tambah rumusnya juga nih, yang lumayan agak sulit, tetapi insya Allah bisa kita pahami sedikit demi sedikit. Nah, ini bagian intinya ya, kita ini gimana cara berpikir atau logika ekonominya. Pertama itu konsep dasarnya dulu. Ada dua kata yang harus kita hafal. Ada namanya utility. Utility itu artinya kepuasan atau kegunaan, puas. Jadi setiap kita beli nih, misalnya, jadi setiap kali kita beli atau pakai barang, pasti karena kita mau cari kepuasan. Gak mungkin kita beli barang itu tidak ada keinginan, tidak ada, kan tujuannya kita untuk membeli barang itu supaya kita mendapatkan keinginan, supaya puas dengan keinginan. Kalau pandangan umum, tujuannya itu cuma cari senang-senang saja. Itu kalau pandangan umum, cari senang-senang saja atau nikmat, nah, dunia. Tapi di sisi lain ini, di sisi Islam, contohnya di sisi Islam nih, kepuasan itu boleh banget. Jadi puas itu boleh, tapi syaratnya itu ada syaratnya nih, ada syaratnya, yaitu harus yang halal, ya harus yang baik, yang halalan thayyibah. Dan tujuannya itu buat hadiah. Tujuannya itu bukan hadiah, tapi buat ibadah. Tujuannya untuk ibadah, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma buat enak-enakan doang, tetapi untuk mencari berkah. Kalau dalam Islam itu mencari berkah. Yang kedua ada namanya scarcity. Ini artinya kelangkaan atau keterbatasan. Jadi karena keterbatasan inilah kita harus pandai-pandai memilih mana pilihan baik, mana yang buruk. Kalau kita pilihnya yang ini, apakah bisa menguntungkan bagi kita atau tidak. Yang kedua adalah motivasi ekonomi. Ini terus apa yang bikin orang itu mau bekerja, mau berdagang, mau
berproduksi barang. Tujuannya apa? Tujuan ekonomi itu apa? Orang itu kok bisa bekerja, dagang, bisa menghasilkan barang. Tujuannya satu, self interest. Artinya untuk kepentingan sendiri. Ini ibarat mesinnya ekonomi. Ibaratnya mesinnya ekonomi. Jadi orang itu bergerak karena dorongan buat memenuhi kebutuhannya dirinya sendiri dan keluarganya. Untuk kepentingannya sendiri. Di Islam itu malah diperbolehkan, bahkan dianjurkan loh. Asalkan jangan sampai nyakitin orang lain, jangan curang, dan sesuai dengan ajaran dan nilai Islam. Tujuannya itu apa? Buat dapat hasil yang optimal dan sebaik-baiknya. Baru tiga, alur logika dan rumus-rumusnya. Kita Jadi gimana prosesnya? Saya bagi jadi dua bagian ya. Ada namanya konsumen, ada sisi konsumen, dan ada sisi produsen. Jadi kita bahas tentang sisi konsumen itu. Sisi konsumen itu kan yang membeli. Jadi niatnya itu kan, konsumen itu kan pasti niatnya itu karena self interest, untuk kepentingan sendiri. Gak mungkin orang itu dia membeli barang itu untuk kepentingan orang lain, tapi untuk kepentingannya sendiri. Pasti ada keinginannya sendiri membeli barang itu sendiri. Terus maunya itu apa? Untuk dapat utility tadi, untuk dapatkan kepuasan yang paling maksimal. Itu dari sisi konsumen. Jadi dia itu bakal milih barang atau jasa lah, mana yang paling bagus dan yang paling dibutuhinnya. Jadi konsumen itu dia membeli barang itu sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan, bukan aspek yang lain. Akhirnya dari pilihan banyak, orang ini terbentuklah yang namanya permintaan tadi, demand. Kalau dalam istilah ekonominya demand. Jadi pilihan yang banyak tadi kita terbentuklah dari permintaan. Baru yang lanjut dari sisi produsennya nih. Kalau dalam istilah produsen itu kan yang menjual, yang memproduksi barang. Jadi kan niatnya produsen itu kan sama juga, untuk self interest juga, untuk kepentingan sendiri. Tapi tujuannya berbeda dengan yang konsumen tadi. Kalau tujuannya produsen ini untuk mendapatkan profit yang banyak, mendapatkan keuntungan yang banyak. Nah, di sini ada rumus yang dipakai buat hitung untungnya. Kita masuk lagi, ada rumusnya profitnya. Rumusnya profit itu sama dengan total pendapatan. Ini ada untungnya profit itu sama dengan total pendapatan dalam kurung TR dikurangi total biaya dalam kurung TC. Nah, total biaya atau TC itu terbagi menjadi dua jenis lagi, yaitu yang pertama fixed cost atau disebut biaya tetap. Baru yang kedua ada namanya variable cost, yaitu biayanya berubah. Baru kita masuki yang pertama itu fixed cost. Jadi kita harus tahu nih, apa itu fixed cost. Fixed cost itu adalah biaya yang angkanya itu tidak berubah-ubah. Misalnya biaya sewa gedung atau gaji pokok karyawan, pasti itu tidak berubah-ubah. Mau produksinya banyak atau dikit, bayarnya tetap sama. Mau produksinya banyak atau sedikit, itu bayarnya tetap sama. Baru ada namanya kedua tadi, variable cost. Nah, apa itu variable cost? Jadi variable cost itu
ialah biaya yang angkanya naik turun sesuai jumlah barang yang dibuat. Misalnya contohnya ini, kita merupakan biaya beli bahan baku, biaya beli bahan baku, listrik atau bahan bakarnya. Kalau produksinya ditambah banyak, pasti biayanya ikut banyak juga, ikut naik juga. Nah, jadi kalau ada permintaan dari konsumen yang banyak, maka biayanya ikut naik. Jadi biaya dari bahan bakunya, dari biaya listriknya, dari biaya bahan bakarnya juga. Selain itu ada juga namanya istilah marginal cost. Marginal cost ini artinya biaya tambahan yang keluar kalau kita nambah produksi satu barang lagi nih. Jadi hitungannya itu kalau misalnya kalau kita bikin barang satu lagi, nambah berapa ya biayanya. Hasil akhirnya itu dari hitungan-hitungan itu akhirnya terbentuklah yang namanya penawaran, atau dalam istilah ekonomi namanya supply. Nah, jadi kesimpulan logika jadi ekonomi itu jalan karena orang itu cari kepuasan, self interest tadi, atau cari untung sebaik mungkin. Nah, pertemuan. Jadi mengapa ekonominya jalan? Karena orang itu cari kepuasan, yang konsumennya, baru yang produsennya itu cari untung sebanyak mungkin. Nah, pertemuan antara yang mau beli, antara konsumen dengan produsen, inilah yang ngatur harga dan jalani perekonomian. Dalam Islam, rumus dan cara hitungan boleh pakai yang modern tadi, tapi tetap ada aturan, harus sesuaikan dengan agama, sesuaikan dengan nilai Islam yang terkenal, biar adil dan gak ada yang dirugikan. Itulah indahnya Islam. Terakhir, penutup sebelum selesai, ada sedikit tentang metodologi ilmu ekonomi. Itu artinya cara ilmiah buat menganalisis. Jadi menganalisis ekonomi pakai grafik, tabel, atau rumus. Seperti ada namanya kurva permintaan sama ada kurva penawaran, kurva demand and supply. Terbentuklah dengan grafik. Itulah makanya kalau ada masalah, orang ekonomi itu simple. Mereka bisa merumuskan masalah itu dengan menggunakan grafik tadi, dengan tabel bisa, dengan rumus yang bagus itu bisa. Simple. Itu makanya bisnya dengan ekonomi. Fungsinya bisa buat jelaskan, walaupun orang ekonomi itu merumuskan masalah tadi itu dengan grafik, dengan tabel, tapi mereka itu bisa menjelaskan kejadian sekarang dan memprediksi apa yang bakal terjadi nanti. Jadi gitu. Masuk kesimpulan. Jadi gini teman-teman, intinya itu ekonomi itu ilmu yang penting bagi kehidupan. Ini banget. Makanya kita harus belajar bahwa barang itu terbatas, tetapi keinginan kita itu yang tidak terbatas. Jadi harus pandai kita mengelola. Jangan, kalau dalam Islam itu kita tidak boleh mengikuti seluruh hawa nafsu kita. Jangan diperbudak oleh hawa nafsu kita. Nah, nggak boleh kalau itu di dalam Islam.
ada rumus hitungannya, ada logika, dan dalam Islam itu semuanya itu harus dijalankan sesuai dengan nilai agama, nilai ajaran Islam. Supaya apa? Kalau dalam Islam itu supaya mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat. Nah, gitu. Begitu teman-teman. Memang betul, keberkahan itu tidak bisa kita rumuskan. Makanya kita mengambil ilmu ekonomi modern tadi, pakai kurva permintaan, kurva penawaran, dan ada supply and demand tadi. Sekian penjelasan dari saya. Maaf kalau ada yang kurang pas atau yang salah, karena segitulah saya yang menangkap, yang saya bisa menjelaskan lagi, karena itulah yang saya pahami selama ini. Mungkin kalau ada yang kurang, itu memang dari saya pribadi, tapi yang benar itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.